Obat bisa ada potensi untuk Kalau dimakan gitu. Kalau yang Ada. vanila, Oh, vanila vanila. masuknya anggrek. Vanila masuk anggrek ya. Baru tahu saya. Nah, baru. Bara ya, jadi vanila Kemana tuh masuk aja. anggrek. Vanila Iya. itu anggrek. Selain vanila nggak ada lagi ya? Kan itu tahu kan Pak itu anggrek bisnis vanila tuh mahal loh Mbak Raya. mahal. Vanila Anggrek tuh ternyata. mahal. Vanila kualitas utama itu kalau udah difermentasi buahnya itu hasilnya yang terbagus itu sekilo bisa 4 juta. Wow. Wow. Bisnis vanila. Cuma yang biasa dibeli ibu-ibu itu biasanya hibrid. Hibrid. yang Aman berarti ya kalau beli yang Aman. hibrid. udah sisilangan ya. Hibrid itu aman. Terus kalau misalnya walaupun di anggrek alam tapi hasil perbanyakan di nursery yang sudah terdaftar itu juga aman. Oh, harus terdaftar ya nursery-nya. Nggak bisa ngambil sendiri, perbanyak sendiri, tapi kita harus punya legalitas. Ada legalitasnya. Izin untuk Setahu saya kayak gitu budidaya. ya. Kalau misalnya memang itu anggrek alam gitu ya. Jadi hati-hati ya Baraya, jangan Harus- sampai nanti harus ini beli juga. hasil kadahan. Tapi itu banyak bahasanya poaching. Itu banyak. Poaching itu apa sih? Apa Pak? Ilegal gitu. Pengambilan liar ya. Yang tidak berizin. Sebenarnya tadi, regulasinya ada, jadi tidak diperbolehkan pengambilan liar di alam alam gitu ya. Tapi masih banyak. Yang jadi gimana Pak? Sebenarnya boleh, oh boleh. tapi harus ada izin. Izin Oh. Dan izinnya itu dari Departemen Kehutanan ya nih ya. Oh. dari kementerian dan kata dia tuh harus pakai tanda tangan menteri. Oh, izinnya dari Pak Menteri. Karena apa Iya. tanda tangan menteri? Karena dilindungi. Karena dilindungi. Nggak ada sembarangan. Iya, cuma kan selama ini kita tidak aware. Penciptaan yang tinggi hingga apa namanya membuat mereka tuh berlomba-lomba ingin mencari ke hutan misalnya, karena sekarang sudah banyak yang minat Iya. tanaman anggrek-anggrek alami juga mungkin itu teh Iya. gitu Itu sebenarnya bukan dari sekarang, dari dulu. dari dulu ya. Dulu tahun 2006 saya ke Sumatera, saya masuk Taman Wisata Alam. Itu dia jual Paphiopedilum. Banyak macamnya. Dia tawarin ke saya. Bu, Murah. ayo beli Bu, dia bilang. Ayo beli nih, dia bilang. Perginya ke Padang soalnya. Ini tuh anggrek kantong semar loh, dia bilang. Kan dia ada kantongnya Dia kalau ada kantongnya Paphiopedilum. ya. Ini anggrek kantong semar loh, banyak yang mau. Ini saya dipesenin dari Bandung, orang Bandung pengen katanya gitu. Saya kemarin ngirim sekian puluhan itu ya ke Australia kata dia. Waduh. Dan waktu itu dia ngejualnya satu rumpun besar itu cuma 25.000. Murah sekali. Padahal mungkin sama orang yang beli itu berlipat-lipat lagi Kalau dijualnya. kita lihat di atas itu ada yang agak loreng ya Bu ya. Itu Japanica bukan? Paphiopedilumnya. Di atas itu ada Paphiopedilum javanica, ada Paphiopedilum victoria reginae. Victoria oh, ya. Ada. Yang besar agak besar ya itunya ya. Kecil Oh, sih. kecil. Oh. Yang agak besar kalau yang belang jangan-jangan Bapak ngelihatnya yang Paphiopedilum tonsum. Oh, bukan Japanica itu. Ada. Ada yang Paphiopedilum lowii. Itu memang ada kantongnya, tapi itu kayak kantong semar emang. Ya kalau misalnya orang awam nyebutnya gitu. Anggrek kantong semar. Mau beli anggrek kantong Sebenarnya kalau semar. kantong semar nggak termasuk anggrek ya? Bukan, Unik. beda Oh. lagi. Oh, Tapi itu beda juga ya. Oh. tanaman dilindungi. Terus Sama ini terancam unik. juga. Seandainya keterancaman anggrek di hutan tuh kayak tadi ya, karena ada permintaan banyak, karena apa namanya lebih diminati, ya, sehingga kan mengancam keberadaan anggrek di hutan tuh. Sebenarnya peran anggrek sendiri di ekosistem aja ya. Sejauh mana sih gitu? Kalau di ekosistem tuh dia sebagai apa ya? Dia tuh ciri khas hutan tropis sih dengan epifit-epifitnya itu salah satunya. Terus mungkin dia menjadi sarang untuk hewan-hewan kecil. Rumah dari hewan-hewan. Tapi kalau misalnya yang itu ya mungkin dia juga menyumbang mungkin untuk karbon atau apa saya nggak tahu, kan belum pernah ada diukur ya kalau Iya. anggrek ya. Orang kan cuma melihat biomasa kan pohon Biasanya kayu. kayu karena itu yang lebih signifikan kan. Kalau Iya. anggrek kan enggak. Tapi itu adalah kekayaan, udah gitu kan dia juga ada fungsinya selain daripada fungsi estetika. Beberapa anggrek itu kan ada yang digunakan sebagai obat. Oh ada ya? Nah anggrek apa tuh? Nih. Kalau yang di kita mah ya, yang umum-umum itu yang sekarang mulai diminta-minta orang itu tuh loh anggrek yang banyak di pinggir jalan, anggrek merpati. Obat apa itu nih? Anggrek merpati. Kurang hafal saya untuk obat apa. Untuk obat itu. Iya, tapi itu udah dipakai di Cina terutama. Jadi kalau di Cina tuh
dibikin teh. tanamannya utuh itu. Jadi kalau orang menginginkan itu untuk bahan obat, mereka menginginkan itu seutuhnya, tanaman utuhnya gitu. Jadi Nggak cuma bunganya aja, tapi dari daun, batangnya itu, juga. umbi semunya itu, umbi semunya. Obat bisa ada potensi untuk Kalau dimakan gitu. Kalau yang Ada. vanila, Oh, vanila. Vanila masuknya anggrek. Vanila masuk anggrek ya. Baru tahu saya. Nah, baru. Baraya, jadi vanila Kemana tuh masuk aja. anggrek. Vanila Iya. itu anggrek. Selain vanila nggak ada lagi ya? Kan itu tahu kan Pak, itu anggrek bisnis vanila tuh mahal loh Mbak Raya. mahal. Vanila tuh mahal. Vanila kualitas utama itu kalau udah difermentasi buahnya itu hasilnya yang terbagus itu sekilo bisa 4 juta. Wow. Wow. Bisnis vanila. Selain vanila nggak ada lagi ya ini ya? Yang misalnya Si vanila ya. Yang well known tuh vanila. Atau mungkin ada yang belum kita tahu potensinya gitu. lihat apa ya? teliti gitu loh ya. Bisa jadi, Bisa jadi ya. jadi mungkin kalau nggak untuk makanan ya, Pewarna gitu. untuk parfum mungkin Parfum. Oh iya ada wangi-wangi. Parfum kan wangi ya. Itu kan anggrek yang wangi banget itu. Nah itu, oh bener. Kan banyak ya. Tapi ada Minyak yang wanginya wangi. wangi itu juga ya, kelapa itu. Bener itu. ada Kan? ada Pernah waktu Anggrek apa tuh? Wanginya By the kayak way. kelapa. kayak ini, kayak kue kelapa. Pernah nggak makan choco cookies? Iya. Nah, Wangi, ada kan emangnya nih ya? wangi kelapa habis dipanggang gitu. Anggrek apa itu? Ada di kebun ada. Maxillaria itu dari Meksiko. Wow. Dari Meksiko. Anggrek bikin lapar gitu. Memang bikin lapar dia. Tapi ada anggrek yang di hutan juga, anggrek asli Indonesia itu kalau diciumin agak mirip-mirip gitu juga. Tapi nggak sekencang Baunya, itu. oh. Anggreknya kecil, Tropidia namanya. Ada wangi-wanginya juga, Iya. Tapi itu jenis asli ya nih ya. Bukan Asli. hibrid ya. kan? Kalau dijadikan hibrid bisa hilang sifat. Tergantung Ininya. pasangannya. Sama vanila nih, sama vanila kan. Tergantung kekuatan dia nanti bersaing, kekuatan pembawa sifat wanginya itu menang apa enggak gitu. Memang ada kayak Nggak pengen tuh menghibridkan itu. Menghibridkan itu menarik ya, tapi kalau untuk konservasi itu menurut saya pastikan dulu lah dia lestari induknya gitu. Habis itu silakan deh Anda mau mengawinkan apa saja gitu. Iya, jadi nilai pentingnya tetap Jadi- mengutamakan konservasi. Daripada nanti tapi saya mikirnya kayak gitu ya, bukannya saya so idealis, tapi menurut saya sih daripada nanti situ pamer-pamer PVT punya ini, induknya mana? Soalnya induknya udah hilang. Induknya nggak ada. Nggak ada. Iya. Selamatkan emaknya. Emaknya duluan. Kalau emaknya stabil, mari kita silang, mari kita perhelatkan mereka. Oh, itu pesan dari Uni Baraya untuk mengkonservasi anggrek. Iya kan kayak gitu dulu kan? Iya kan Po? Idealnya gitu kan Po? Tidak hanya untuk anggrek ya, untuk jenis tumbuhan Jadi yang lain juga. jangan cuma ngejar saya pengen punya PPT dong biar punya duit per bagaimana gitu. Enggak juga. Kecuali kalau memang tanaman itu gampang berbiak gitu kan. Udah banyak di mana-mana lah gitu. Dia nggak terlalu, maksudnya bijinya ditabur juga jadi dimanapun gitu kan. Kalau anggrek kan kalau misalnya jadi pun dia kan tidak akan sebanyak itu gitu. Ngomong-ngomong PVT, kayaknya Baraya juga nggak tahu tuh nih PVT itu apa. Pertanian. Semacam apa ya itu? Jadi kayak gini loh, kita ngawinin tanaman. Nanti tanaman itu udah jadi hibrid yang stabil, kita daftarkan. Nah itu nanti jadi punya kita. Gitu. Punya kita dan Oh. ada royalti nggak kalau misalnya kita jual atau apa dimanfaatkan sama Nggak tahu, orang bisa gitu? jadi ada. Jadi kalau kayak orang teknik itu kayak paten ya Bu Empok ya, paten Itu panjang perlindungan varietas tanaman. Itu adanya di Departemen Pertanian. Beda lagi. Beda lagi. Tapi awalnya memang dari orang-orang kaya Uni itu yang menyelamatkan para emak tadi sebelum bisa jadi PVT tadi hasil. hibrid dan diberikan hak PVT-nya. Paten kan berarti. Iya, jadi legalitasnya mungkin ya, legalitas dari hasil hibrid tadi ya, didaftarkan PVT-nya Baraya. Dapat baru lagi. Iya, dan mungkin yang menemukan jadi punya nama ya, makanya kenapa orang berlomba-lomba ingin punya hasil PVT. Jadi kan PVT itu udah kayak akhir dari konservasi itu PPT, pemanfaatan. Pemanfaatannya, jadi bisa sampai Jadi, ke PVT ya. untuk Sementara pemanfaatan perbanyakan konservasi. itu ujung tombak konservasi. Hmm. Kalau nggak ada perbanyakan ya udah. Makanya kalau misalnya kita melakukan konservasi di luar habitat itu ya bukan berarti
ketika kita sudah punya itu tanaman, mungkin cuma punya satu ya, kita udah konservasi, mungkin udah konservasi, tapi baru tahap mengoleksi. Kita belum mengembangkan dia, melestarikan dia gitu, memperbanyak gitu, biar keberadaan dia tuh meningkat gitu. Jadi kan itu dulu. Jadi nanti kalau nggak boleh misalnya- itu mungkin ya yang kemarin kita bahas overuse itu ya, kalau cuma ada satu terus dimanfaatkan untuk hibrid dari satu indukan sampai emaknya nanti yang menderita karena kebanyakan disilang-silangin. Saya juga mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya induknya satu tapi kemudian dia berbunga dikawinkan terus, ketika tanaman berbunga itu kan dia memakan energi lebih banyak untuk membesarkan buah kalau kita silangkan. Jadi idealnya Jadi saya juga kalau diperbanyak dulu ya. banyak dulu. Dari kita punya satu koleksi, perbanyak. Jadi udah banyak, sebenarnya yang stabil. dimaksud Uni memperbanyak untuk konservasi mah bukan hasil hibridnya, Bukan. tapi Bukan. jenis aslinya itu kita Iya. perbanyak dulu gitu. Setelah banyak, bolehlah kita misalkan mau silangkan. Yang penting selamatkan dulu induknya jadi banyak gitu. Dan kalau bisa memperbanyak itu kalau misalnya dari bijinya itu kalau bisa sih jangan yang polinasi yang self polinasi gitu, tapi yang silang gitu. Yang silang juga maksudnya antara jenis yang sama tapi tanaman berbeda gitu. Atau minimal kalaupun dia masih satu tanaman bunganya berbeda gitu. Di Baraya juga mungkin bertanya, ini self polinasi itu apa? Istilah polinasi tahu? Harus Mama Uni. bab tersendiri ya. Nanti Saya kita polinasi itu adakan ini Polinasi itu kan penyerbukan, Penyerbukan ya, penyerbukan polinasi sendiri penyerbukan. oleh tanaman itu gitu. Ada penyerbukan silang berarti antara dua tanaman berbeda dari jenis yang sama. Itu kalau misalnya masih bukan hibridisasi ya, bukan hibridisasi. Kalau hibridisasi itu dua jenis yang berbeda. Gitu. Ini menarik nih kalau kita cerita anggrek ya. Soalnya saya gini sempat kalau lihat anggrek itu kalau lihat bunganya ya ada yang kayak soliter atau gimana ya istilahnya, ada satu gitu ya Uni ya. Ada. Kemudian ada Yang yang banyak gitu. banyak gitu apa namanya Ada. nanti? Ada. Kayak gitu tuh. Apa mungkin dari penamaan anggrek tersebut juga bisa aja dilihat dari situ ya Uni ya? Ada yang seperti itu. Oh gitu ya? Ada seperti itu. Kayak bulbofilum uniflorum gitu, bunganya Uni, satu, karena satu. dua Oh, gitu. uniflorum. Gitu. Bunganya Kalau yang satu. Malai kayak gitu, Ada yang apa ya yang Multi, namanya apa? ada Flores. yang multiflora ada. Multiflora. Banyak berarti Multiflora, bunganya beraya. ada yang pendulos atau apa gitu. kalau pendulos? Menggantung. Oh menggantung lah. Tapi saya nggak ingat apa yang ada pendulos ya kalau anggrek. Kayaknya jenis lain yang kayaknya anggrek atau ada apa enggak? Ada nggak anggrek yang bunganya keluar dari batang? Banyak kan ada banyak. Banyak ya? Dari jenis apa tuh? Ada eria, Oh eria, itu dari batang ya. ada dendrobium, ada phalaenopsis, anggrek bulan. Ada yang dari rata-rata sih sebenarnya dari batang, cuma posisinya dia macam-macam. Ada yang ada yang di nodus batang, ada yang di bawah. Kalau nodus itu kayak buku-buku gitu ya? Ya. Oh iya, jadi Ada yang Baraya di situ. nodus itu kayak buku-buku gitu. Ya buku-buku ya, buku-buku itu. Nah, ada Jadi yang banyak gitu. istilah-istilah mungkin Baraya juga itu apa sih gitu. Aduh maaf ya, saya tuh jadi tidak membiasakan Soalnya kita diri. ngobrol sama peneliti ya, Jadi jadi lupa. Maaf. biar Tete aja yang mentranslate lah. Gitu. Udah Ya, ditranslate nanti sama dibantu Pak pakai Tata. foto. Udah ditranslate sama Pak Tata. Nanti kita cari foto-fotonya biar bisa tergambar sama Baraya yang kita maksud tadi tuh bagian yang mana ya, nanti cari. Ada nggak Uni misalkan anggrek yang memang besar gitu, batangnya juga besar gitu, Ada. sampai orang itu nggak ngeh gitu. Ini tuh anggrek apa pakis gitu? Ada nggak yang anggrek yang besar? Gitu? Kalau yang besar ada. Kalau misalnya Grammatophyllum itu anggrek rasa satu emang besar sih. Besar ya? Besar. Epipit apa? Epipit. Oh pipit. Oh. Pipit. Terus apa? Dulu saya juga pernah lihat tuh anggrek saya nggak pernah lihat sih anggrek itu di alam sebelum pernah lihat, tapi waktu itu yang dapat teman saya, jadi saya aslinya nggak lihat. Tapi di Papua dia besar, tapi bukan Grammatophyllum, besar juga dia. Apa mungkin jenis baru? Bukan. Bukan jenis baru, nggak marga baru juga. Waktu itu bunganya juga nggak kelihatan sih. Di podium namanya itu juga besar di sana. Tapi ada yang kecil. Tapi yang saya lihat nggak sebesar itu. Tapi kenapa isi itu besar banget saya juga nggak tahu. Kok Karena besar. pengaruh lingkungan mungkin ya, jenis yang sama. Kalau Ya. ada di bagian Indonesia Barat bunganya Nah, kecil, nggak ngerti juga. kalau ada di bagian timur seperti Papua penampakan bunganya jadi lebih besar. nggak paham juga loh saya yang itu. Ini belum berbunga dia, tapi belum. tanamannya itu udah besar lah, besar amat gitu. Ya
biasanya nggak sebesar itu, besar sekali. Nah, tipsnya Uni, seandainya kami atau mungkin Baraya juga pingin, oh udah saya pengen koleksi anggrek. Setelah dengar podcast ini, udah saya pengen pelihara anggrek kayak gitu ya. Tipsnya gimana cara memelihara anggrek itu, mungkin dari penyiramannya atau mungkin perlakuan apapun gitu, gimana? Anggrek suka disiram, anggrek nggak suka basah tapi suka lembab. Nggak suka basah tapi suka lembab. Terus dia suka kena angin. Wah, harus pakai kipas Berarti angin harus di dong. luar ya, nggak bisa di dalam ruangan. Nggak bisa di dalam ruangan. Ya kalau di Jakarta itu kan nggak ada kipas anginnya. Kalau gitu. di luar negeri saya lihat, luar negeri di nursery yang reliable lah gitu ya. Rata-rata tuh biasanya mereka punya ini kipas. Loh, bener kan? Bener kan? Saya Tapi nggak biasa mau gitu. ada kipas. Jadi anggrek Sirkulasi itu nggak suka udaranya stabil. basah ya, tapi suka lembab. Suka angin. Kemudian Kena suka angin. Apalagi tadi? Kunci. Suka matahari tapi nggak suka langsung. Suka harus matahari tapi nggak suka langsung. Harus teduh berarti. Harus teduh. Jadi dia tuh Pakai kena paranet ya. matahari tapi nggak kena langsung gitu. Di teras bisa berarti ya. Jadi dia Atau di apa kayak di pohon ini pohon kan ini kan nggak terlalu langsung dia kena di sinar. sini nih Karena nggak masih ada kehalang. tajuk. Ada tajuk Hmm. kayak gitu. Dia kena matahari, dia pengen matahari tapi nggak mau yang disorot gitu, dia nggak suka. Karena beberapa diantaranya itu bisa membuat daunnya hangus. Pantesan. Itu di rumah berlaku buat spesies asli saja atau semua dengan hibrid seperti itu perlakuannya? Tidak semua. Jadi di setiap keumuman ada pengecualian. Nah, itu tadi kan yang umum ya. Ada anggrek itu. Yang pengecualiannya. Ada anggrek itu, anggrek asli itu. Dia tuh nggak numbuh di tengah, dia tumbuh tuh di tajuk luar. Kayak saya kurang Tajuk paham luar. nih. Nggak tumbuh di tengah. Kalau ini kan tumbuhnya di tengah nih, kehalang tuh kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang itu jadi kalau yang umpamanya ini kan, Hmm. ini tajuk pohon. Anggreknya di sini. Di pinggir. Ini anggrek. Ada yang kayak gitu. Padahal kena sinar matahari Dia langsung. makanya di tengah keumuman pasti ada pengecualian. Nah, yang pengecualian itu dari jenis apa tuh? Itu yang di sini tuh Trixpermum. Apa? Trixpermum. Dikperm kalau bahasa kitanya tahu nggak? Bahasa lokalnya. lokalnya. Nggak ada. Jarang. Jadi Belum dilokalkan. jadi yang pengecualian itu saja ya, Uni ya. Iya, tapi juga nggak semua Trixpermum ya. Oh, gitu. Nah, nggak semua Trixpermum. Tapi yang saya ketemukan di Cibodas, Trixpermum acutilobum atau apa itu ya, saya lupa. Itu dia di pinggir Di itu. ujung-ujung. Hmm. Cari aja di pohon-pohon kayak kupresus atau apa Yang gitu. Yang di pohon-pohon kaki besar. Dia tuh ada di ujung-ujung, Dia di justru ujung. karena sinar matahari langsung. Dia ke sana perginya. Ada yang unik. Jadi sebenarnya gini Baraya, jadi jangan salah paham. Umumnya, gitu bicara umum ya, umumnya anggrek itu tidak suka basah tapi suka teduh. Dan dia suka angin. Dia suka matahari, sinar matahari tapi tidak suka langsung. Ah, Tapi ada yang tidak peduli. yang tidak boleh ada pengecualian. Jadi nanti yang disebutkan Ada tadi Uni, ada yang yang menentang matahari. ya tadi sebutkan Uni, saya kan juga belum banyak ya Uni di pasarannya yang disebutkan Uni tadi. Dia kecil. Jadi yang mau mungkin ya orang yang hobiis itu. Tapi gitu. kalau Untuk iya, hiasan jarang dipakai. enggak bakalan, Oh, iya. enggak Iya. bakalan dicari orang. Yang penting susah aja, jadi aman itu buat spesies tadi ya. Jadi itu memang bisa langsung kena Sinar matahari. sinar Suka matahari. dia, enggak masalah di dia. Saya lihat di Taman Bunga Nusantara dia juga ada. Oh, ada juga. Aduh, jadi nyebut merek. Ada di sana. Dia tumbuh di koleksinya itu, di tanaman-tanaman pinggiran dia itu. Kena matahari. Di depan sini juga ada kena matahari karena pohonnya udah rontok ya. Jadi tinggal di batangnya itu banyak di situ. Sebenarnya ini kalau mulai dari pas kita misalnya kita memperbanyak dari berkecambah ya istilahnya ya. Itu sampai dia jadi apa istilahnya? Tumbuhan itu Jadi tumbuhan itu Cepet makan apa waktunya atau gimana gitu. lama itu. Kayaknya lama kalau anggrek ya. Lama itu. Nah, oh lama ya. Bayangkan saja bijinya cuma sebesar tepung. Itu dalam satu kapsul itu bisa nyampe berapa Banyak banget. juta? Seribuan. Saya nggak pernah ngitung, Pak. Kalkulatornya gak mau Saking gitu. halusnya. Hah? Saking Susah. halusnya itu. Hitung coba. Tapi sebenarnya kalaupun misalkan dia di hutan nggak selamanya mulus semuanya jadi ya Uni ya. Tergantung dia nempel kemana. Iya gitu kan. Kalau Jadi- dia nempel di tempat yang tempat dia jadi. Kalau dia nggak nempel di tempat yang tempat dia nggak jadi. Terus tergantung juga ketemu nggak dia sama simbiosisnya itu. Karena harus ada Simbionnya bantuan itu. jamur tadi. Ketemu nggak dia sama lingkungannya yang cocok itu. Ya termasuklah jamur-jamurnya itu ya. Oke. Ini Yang- ini menarik nih. Yang mana
Dan rata-rata ya yang masuk daftar langka itu nggak semudah itu dia. Nggak semudah itu dia berkembang biak gitu. Jadi ya, justru yang susah-susah Mm-mm. orang suka, berkembang biaknya susah. Makanya sangat terancam. Jarang itu. Kayak gini nih tuh, gampang aja tuh. Ini banyak kok anak yang liatin. Nih Uni, ini kayaknya mungkin waktu juga ya, tapi saya ingin nanya juga ke Uni nih yang terakhir. Koleksi yang kita dapatkan misalkan anggrek yang Uni koleksi, yang ini teliti itu dari hasil eksplorasi. Semuanya dari hasil eksplorasi ya. Terdata? Dan itu harus terdata semua ya. Asal usulnya segala macamnya ya. Oh ya, berarti nggak sembarangan. Berarti Enggak. hampir mirip dengan tanaman-tanaman yang kemarin kita bahas ya. Tanaman-tanaman selain anggrek ya Uni ya. Oke. Jadi tetap meskipun kita punya target, kalau yang dilindungi itu kan perizinannya harus ke Pak Menteri. Kalau dari Pak Menterinya nggak turun, kita nggak ambil meskipun kita menemukan ya di lapangan. Ya. Gitu Baraya. Terus tadi juga dari Uni boleh saja kita menghibridkan ya, istilah Mbak Dwi tadi, menghibridkan anggrek, tapi juga harus kita lihat induknya ya kan. Harus Sampai stabil dulu anduknya terancam gitu ya. induknya. Kemudian tadi ada tips juga dari Uni, kalau misal kita pelihara anggrek Pada umumnya. pada umumnya dia tidak suka basah tapi suka teduh. Artinya kita kan pakai paranet, pakai lembab. Pakai paranet bisa ya. Bisa. Kemudian juga dia senang matahari tapi tidak senang Nah, langsung. Mungkin itu ya Teh ya. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari Uni? Pesannya Uni. Akarnya jangan terlalu dibekap, Akarnya terlalu dibekap. Gimana sih Jangan. maksudnya dibekap? jangan ketutup akarnya itu. Jangan. Dibiarkan terbuka karena angin tadi mungkin ya, harus ada sirkulasi yang kena ke akar. Jadi akarnya Beda sama itu, tanaman yang lain kan harus Ya. ditutup tanah, kalau anggrek enggak. paling kita bisa nempelin aja dia, nanti dia tumbuh lagi, nanti akarnya itu nempel kemana udah stabil. Kalau misalnya kemarau mungkin boleh lah dibantu dengan lumut gitu untuk menahan air. Ditempel lumut gitu ya. Oh. Lumutnya diairin dulu gitu. Nanti nggak usah diairin, nanti pas disiram kan lumutnya juga basah. Nyimpen air. Kalau anggrek tanah itunya medianya bisa pakai pasir nggak? Uni medianya apa aja Uni? Oh. Kalau anggrek tanah itu kompos Kompos aja. kompos asli ya, jangan kompos Yang udah dicampur-campur. Karena kan kalau yang dijualan suka Bukan ada yang kompos udah buatan gitu. bukan, Ya sebaiknya kompos Kalau yang asli mungkin dari hutan mungkin dari serasa-serasa pohon itu kan ya. bisa dicampur pakai cacahan pakis, Cacahan pakis. Arang-arang bisa nggak Uni? arang bisa Serabut dicampur kelapa. aja. Serabut kelapa? Kalau di Sepanjang ini. kalau di ini ya, di mana, di tempat basah kayaknya harus hati-hati dengan jamur ya, karena dia nyimpen air. Kalau di tempat yang kering mungkin nggak apa-apa, jadi bisa jadi untuk penyimpan air, karena untuk melembabkan, karena dia nyimpan air. Terus apa ya, saya lupa. Pupuk. Kalau di anggrek alam nggak perlu amat lah kalau kata saya. Di alam itu Kalau nggak kita perlu amat ya. pelihara. Ya kalau misalnya kita miaranya anggrek alam gitu, Iya. karena Biarin aja lah gitu ya. biarin. Yang penting habitatnya mirip gitu ya. Siram. Oh, oke. Kalau yang hibrid, mungkin boleh lah dipupuk ya, dipupuk teratur. yang disemprot. Ya, pupuk cair atau Oke. untuk daun, untuk bunga gitu. Tapi kalau misalnya dia anggrek asli mah, kata saya ya, pengalaman nih, dia tuh cuek-cuek aja kalau dipupuk. Jadi nggak penting ngaruh gitu ya. Jadi nggak usah dipupuk lah kalau pelihara anggrek asli ya. Kalau yang hibrid aja silakan gitu. Tapi lebih aman mungkin Baraya kalau hanya sekedar senang bentuk apa bunganya gitu ya. Itu bagusan hibrid sih sebenarnya ya gitu. Dan lebih aman lagi ya secara regulasi ya. Ya. Ya aman ya, jadi nggak kena aturan-aturan. Baik Baraya, sebenarnya masih senang gitu ngobrol dengan Uni ya. Banyak hal yang kita dapatkan informasi dari Uni tuh. Nanti juga kita akan cerita di topik lain ya Uni ya. Terima kasih sudah bisa hadir di Sama-sama. podcastnya Tukang Kebon. Teh Fitri mungkin ada yang mau diomongin terakhir? Tidak ada. Sudah mendung Baraya. Sudah Nanti penuh. kita Sebenarnya kehujanan. itu Mas Baraya. Kami itu lihat takut hujan gitu ya. Oke Baraya. Misbar, Kita misbar. tutup. Kita tutup dulu. Tetap di podcastnya Tukang Kebon. Warta untuk Baraya. Baraya. Dadah. Dadah. Terima kasih.